wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, mohon izin Bapak Profesor Dr. Poltak Marulijo Liberty Widotaul, SAK MACC MEC CA. Yang kami hormati pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Bapak Dr. Anang Kistianto SOS MSc. Yang kami hormati pula Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI, kemudian Ketua Tech Center FEB UNESA, Ibu Dr. Dian Anita Nuswantara, SAK MSI, dan juga Ibu Dian Ayu Larasati, SPD MSc, selaku moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin kepada pimpinan untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelatihan e-filing untuk karyawan 1770S maupun SS, dan juga kepada para peserta yang sangat kami banggakan, yang sangat kami cintai. Selamat datang di acara ini, dan kami merasa sangat senang dan bangga juga berada di tengah-tengah teman-teman di sini. Bapak-bapak Ibu sekali juga di sini, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami, sehingga kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini, kemudian kita bisa outcome-nya itu, output dan outcome-nya itu bisa tercapai, sehingga tidak harus menunggu akhir Maret seperti disampaikan oleh Bapak Kakanwil. Memang pelaporan SPT tahunan orang pribadi paling lambat akhir Maret 2021 untuk tahun pajak 2020. Tetapi kenapa kita harus menunggu akhir Maret? Kenapa tidak hari ini saja? Sehingga di saat Bapak Ibu sudah menerima pelatihan ini, langsung aja melaporkan secara online melalui e-filing, dan tentunya sangat mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa begitu lama marilah kita mengikuti acara ini step by step secara perlahan-lahan. Apabila memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, monggo nanti bisa dengan moderator, karena memang slide saya lumayan tidak begitu banyak, tapi juga karena memang step by step, kalau misalnya kita sampai selesai, terkadang kita lupa yang kita tanyakan apa. Baik, kita melihat dan kita lihat semua di layar kaca Anda. Lapor SPT tahunan dengan e-filing adalah lebih mudah, cepat, dan aman. Oke. Cara penyampaian secara elektronik memang dilakukan secara online dan real time melalui internet. Jadi kalau kita bicara e-filing itu apa? Bapak Ibu tentunya dan teman-teman sekalian, ini sudah familiar. Karena apa? Kalau kita melihat di medsos, kalau kita melihat di semua kanal-kanal yang ada, baik itu baliho, baik kita melihat televisi, mendengarkan radio, e-filing ini sudah menjadi suatu hal yang familiar dan menjadi hal yang sangat-sangat biasa yang kita dengar dan kita lihat. Kemudian, mengapa harus e-filing? Ya, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita melihat ini adalah sebuah antrian di mana masih adanya antrian-antrian di saat mau melaporkan SPT tahunan. Ini kami ambil di saat sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini kondisinya. Luar biasa ya. Wow. Ini juga, apalagi ini kayak mau ini ya, kondangan kalau nggak salah ini. Luar biasa ini. Ada tenda yang begitu besar dan begitu banyak antrean di sini. Seperti ini juga. Ini sekali lagi nih kami ambil di saat sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Apalagi ini ya. Baik. Kini sudah bukan zamannya lagi berjibaku dengan kertas. Jadi sesuai tuntutan zaman, sesuai dengan apa ya istilahnya, kita melihat bahwa sekarang itu posisinya adalah serba online semua. Dan e-filing ini juga sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ASN. Ini mungkin informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ASN, TNI maupun Polri dengan adanya surat edaran dari Menteri Pemberdayaan Menpan RB itu dengan tahun 2019 nomor 41 itu diwajibkan menggunakan e-filing. Jadi otomatis seluruh aparatur negara itu sudah menggunakan e-filing. Jadi tidak perlu antri seperti yang kita lihat di slide awal tadi. Nah, kemudian jenis layanan e-filing ini apa saja?
kalau kita melihat di sini, e-filing adalah ada isi SPT secara online, kemudian upload di SPT. Sekarang kita melihat yang isi SPT secara online. Di situ terlihat jelas SPT tahunan OP 1770SS dan SPT tahunan 1770S. Sedikit info yang bisa kami sampaikan bahwa memang bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin belum familiar, memang kita memberikan sebuah kode ya untuk menyebut di saat kita berbicara SPT tahunan. Apa itu? Kodenya 1770SS, 1770S. Apa itu SS? 1770SS itu memang diperuntukkan kepada para wajib pajak yang akan menyampaikan SPT tahunannya, melaporkan kewajiban perpajakannya dengan penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan nilai kurang dari 60 juta setahun. 60 juta setahun penghasilan bruto. Kemudian SPT tahunan 1770S. 1770S itu merupakan hampir sama dengan SS, yang membedakan adalah di saat penghasilan brutonya lebih dari 60 juta dalam setahun. Bisa juga lebih dari satu pemberi kerja, dan juga ada yang dikenakan PPh final atau penghasilan. Kemudian untuk upload di SPT itu juga kita perkenalkan dengan SPT tahunan orang pribadi dengan kode 1770 dan SPT tahunan badan 1771. Jadi ini membedakan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di saat kita bicara tadi OP 1770SS, kemudian ada 1770S dan 1770. Ini untuk orang pribadi. Ya. Kemudian tanpa S ini apa? Ini adalah diperuntukkan untuk mereka wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan, yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Ini menggunakan SPT tahunan orang pribadi 1770. Kemudian yang mereka wajib pajak bukan orang pribadi dalam arti badan hukum, yang kita kenal sebagai wajib pajak badan, itu melaporkannya menggunakan SPT tahunan badan dan kodenya 1771. Baik, kemudian kita bicara e-filing yang berikutnya. Apa itu? Ada sarana penyampaian SPT tahunan. Selain menggunakan e-filing tadi dengan kondisi online, ini juga ada posisi untuk pengisiannya secara offline, yaitu solusinya dengan e-form. E-form ini bisa digunakan untuk melaporkan SPT tahunan OP 1770S, kemudian 1770, dan SPT tahunan badan 1771. Dan ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya, tidak begitu susah, sehingga di saat mungkin Bapak Ibu dulu waktu manual ada belangko atau formulir yang harus diisi, e-form ini merupakan salah satu representasi atau capture dari formulir atau dulu hard copy-nya seperti itu. Baik. Nah, kita perkenalkan bahwa tampilan dengan era zamannya online ini, kita sudah berbicara secara online, tidak perlu ada istilah manual, karena kalau kita bicara manual seperti tadi antrian. Karena apa? Apalagi dengan musim kondisi pandemi seperti ini, kita tetap bisa menerima, memberikan sebuah asistensi, memberikan pelayanan asistensi dalam pelaporan SPT tahunnya, tapi dengan kondisi kita batasi Bapak Ibu. Karena dengan kondisi pandemi ini, kita membatasi orang yang ada di kantor kami, sehingga di masing-masing kantor mempunyai kebijakan melalui aplikasi kunjung pajak ya, itu bisa mengakses ke sana, tetapi dibatasi dalam sehari itu berapa. Dan kita membuka semua kanal yang ada. Jadi kita juga memberikan pelayanan berupa online, bisa chat lewat Telegram, bisa chat lewat WhatsApp, dan itu sudah kita informasikan kepada khalayak melalui medsos resmi kami. Dan itu bisa dijadikan sebuah sarana untuk mempermudah Bapak Ibu dalam meminta bantuan, meminta informasi bagaimana caranya mengisi SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Dan di tempat kami juga sudah memberikan sebuah kemudahan-kemudahan di saat Bapak Ibu masuk ke website kami, sudah ada istilah single login yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan ini memang merupakan sebuah keniscayaan bahwa inilah yang memang sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan khalayak semuanya.
Dan ini bisa dibuat untuk pelaporan, pembayaran, kemudian profil DP bisa dilihat dari sana, termasuk layanan administrasi lainnya yang dibutuhkan wajib pajak. Nah, kita langsung menuju ke tampilan di saat Bapak Ibu sudah login ya, dalam arti Bapak Ibu bisa masuk ke website pajak.go.id, di situ ada login, kemudian otomatis sistem akan atau sistem yang ada berandanya langsung mengarahkan kepada login Bapak Ibu untuk memasukkan NPWP dan password. Ini seperti ini kondisinya, tampilannya Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian kalau kita bicara alur e-filing, memang di awal harus kita ketahui. Ada 3 hal penting yang harus kita persiapkan, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah NPWP, yang kedua adalah EVIN, kemudian yang ketiga adalah akun. Jadi kalau kita tidak punya NPWP, tidak mungkin berarti kita mempunyai kewajiban pelaporan. Jadi NPWP dulu harus dipunya. Wajib pajak mempunyai NPWP mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT. Kemudian untuk melaporkan secara online, wajib pajak harus mempunyai EVIN, meminta EVIN, mengaktifasi EVIN, ya kan, electronic filing number. Jadi ini merupakan kalau Bapak Ibu atau teman-teman pasti familiar ya, kalau kita punya medsos, saya sebut ya, Facebook, Instagram, pasti akan punya email. Ya otomatis kan dengan adanya seperti ini sangat familiar Bapak Ibu untuk membuat sebuah akun. Jadi akun memang harus dibuat untuk menjadi sarana Bapak Ibu melaporkan SPT-nya. Kemudian setelah EVIN dapat, barulah kita akan membuat akun. Sarananya adalah EVIN harus didapat dulu, diaktifasi dulu. EVIN itu memang harus dipunya oleh wajib pajak. Dan satu nomor EVIN itu adalah untuk seumur hidup untuk satu NPWP, tidak akan berubah-berubah. Karena EVIN merupakan sarana Bapak Ibu dalam membuat akun. Oke. Kemudian kalau kita melihat di layar kaca Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara terkait EVIN, ini posisinya kalau memang di saat kita bicara secara sebelum pandemi ya Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak di mana Bapak Ibu terdaftar atau yang terdekat. Terkait untuk EVIN bagi orang pribadi bisa menggunakan sarana atau datang ke kantor pelayan pajak yang terdekat. Seperti ini. Jadi ada proses aktivasinya dalam 1 hari kerja saja. Dan pasti link aktivasi ini akan dikirimkan kepada Bapak Ibu. Kemudian dengan adanya single login juga bisa untuk mendapatkan akun, mendapatkan EVIN dan membuat akun. Dengan kondisi seperti ini, tata cara e-filingnya begitu sudah mendapatkan EVIN, kemudian login, intinya kita memilih layanan, kemudian pilih lapor, kemudian kita klik e-filing, kita isi, kita buat SPT, kemudian ada ambil dan isi kode verifikasi, tinggal kirim SPT. Jadi intinya tidak ada hal yang bersifat hard copy Bapak Ibu yang harus ditandatangani, karena memang di sini merupakan sebuah kode verifikasi sudah menggantikan tanda tangan atau persetujuan dari Bapak Ibu di saat melaporkan SPT-nya. Setelah mengambil kode verifikasi barulah dikirim dan kemudian akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Ini bisa dikirimkan lewat email Anda dan juga lewat akun DJP online-nya, bisa dilihat di arsip SPT-nya. Baik, nah cara aktivasi EVIN ini yang biasa dan sangat-sangat sering ditanyakan di lapangan karena apa? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, EVIN wajib pajak orang pribadi membutuhkan EVIN karena memang baru pertama kali lapor secara online. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi meminta EVIN kembali. Karena apa? Karena lupa. Ini satu hal yang sangat wajar karena apa? Wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunannya itu memang setahun sekali dan sangat-sangat kami pahami dan sangat kami maklumi di saat wajib pajak merasa atau mungkin lupa di saat masuk ke DJP online, akunnya lupa, kemudian passwordnya lupa, akhirnya untuk mereset password harus menggunakan EVIN. Nah, EVIN-nya sendiri juga lupa, mungkin tidak diadministrasikan secara sempurna. Nah, ini posisinya adalah meminta aktivasi lagi atau meminta kembali ulang EVIN-nya kepada kantor pelayan pajak di mana Bapak Ibu terdaftar atau melewati kanal-kanal yang sudah disediakan oleh DJP. Bisa lewat kering pajak 1.500-200, bisa melalui email pajak yang ada di kantor di mana Bapak Ibu terdaftar.
Baik. Nah, ini posisinya Bapak Ibu kalau melihat di layar kaca, posisinya adalah mengisi, menandatangani, kemudian diserahkan kepada kantor pajak. Ini kondisi Bapak Ibu sebelum pandemi ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa datang memang kondisinya sangat terbatas. Nah, ini posisinya Bapak Ibu untuk Evin orang pribadi, perlu kami tegaskan, perlu kami garis bawahi, tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. Jadi Evin ini memang harus oleh wajib pajak sendiri. Permohonan harus dilakukan ya oleh wajib pajak sendiri. Nah, polisi bank itu memang bisa dengan menggunakan aplikasi kunjung pajak karena memang harus ada janjian dulu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan kondisi pandemi kita sangat membatasi ruang gerak orang-orang yang ada di kantor kami, sehingga kalau menurut kami mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang berikutnya. Saya ambil dari sini, kita lihat layar kaca ya. Saya akan menampilkan lagi di ini Mas. Oke. Nah, kebijakan penyebaran COVID di saat wajib pajak lupa Evin, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak. Karena apa? Dengan kondisi pandemi, Bapak Ibu lebih aman di rumah dan ini lebih nyaman dan mudah serta cepat Bapak Ibu untuk meminta Evin kembali karena lupa. Yaitu apa? Yaitu dengan Puro. Oke. Wajib pajak dapat menyampaikan ya kan melalui kering pajak atau telepon resmi KPP. Dalam arti di sini adalah menggunakan email. Satu permohonan layanan lupa Evin. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan proof of record ownership. Jadi Bapak Ibu sebagai karyawan ya, kita fokus di karyawan karena 1770S dan SS itu adalah karyawan, bukan sebagai mereka yang punya usaha ataupun pekerjaan bebas. Nah, di saat untuk meminta Evin karena Evin lupa, Bapak Ibu bisa menggunakan Puro ini. Caranya bagaimana Puro ini? Bapak Ibu ini ya, siapkan NPWP, siapkan KTP, Bapak Ibu selfie atau mungkin ada yang memfoto. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menjadi orang yang memegang KTP dan NPWP. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownload formulir permohonan Evin, aktivasi Evin atau lupa Evin yang bisa didownload dari website pajak.go.id. Ditulis aja, ditandatangani, difoto juga. Nah, dari dua foto ini, yang pertama adalah formulir tadi yang Bapak Ibu tanda tangani, kemudian yang kedua adalah foto dari Bapak Ibu memegang NPWP dan KTP, Bapak Ibu kirim email ke KPP di mana Bapak Ibu terdaftar. Loh, alamatnya di mana? Alamatnya sudah tersedia Bapak Ibu. Tersedia di website resmi kami, pajak.go.id. Kalau Bapak Ibu membuka website kami, coba lihat di pojok kiri atas, di situ ada alamat unit kerja seluruh Indonesia. Bapak Ibu tinggal lihat, saya masuk kota mana ya? Saya termasuk di mana? Nah, bisa dilihat dari situ. Oke, sangat mudah Bapak Ibu. Kami para petugas di saat memverifikasi permohonan Evin tidak terlalu lama, pasti akan kita balas. Apabila tidak terjadi, apabila ada beberapa hal yang memang kurang pas atau tidak sesuai dengan data kami, pasti kami akan mengkonfirmasi kembali kepada wajib pajak tersebut. Baik, Evin terkait dengan permohonan seperti itu. Nah, Bapak Ibu di saat sudah, katakanlah ya, sudah mendapatkan atau ini kondisinya dua tadi, kita kembali lagi. Yang pertama adalah di saat posisi wajib pajak baru pertama kali menggunakan layanan online. Yang kedua, karena memang lupa. Nah, kita melihat yang pertama, di saat sudah mendapatkan Evin, baru pertama kali Bapak Ibu menyampaikan secara online, begitu sudah masuk ke link ini, beranda di sini, harus memasukkan NPWP dan kata sandi. Karena memang baru pertama kali, Bapak Ibu klik yang itu, belum registrasi. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masukkan NPWP, Evin yang sudah didapat, kemudian kode keamanan. Ya, ini tinggal diikuti saja data-data yang diminta oleh aplikasi, sangat mudah, disubmit, nanti akan dikirim ke via email Anda. Jadi nanti akan ada notifikasi atau mungkin Bapak Ibu harus mengisi alamat email. Yang mungkin ingin saya informasikan dan ingin saya garis bawahi, kita tarik benang merah. Email itu adalah salah satu hal yang memang mutlak harus benar Bapak Ibu. Salah satu angka atau abjad atau mungkin huruf
itu tidak akan bisa menjadi salah satu sarana kita untuk melihat hasil kita di saat kita melaporkan secara online. Karena apa? Semuanya via email di saat ada konfirmasi, ya kan? Di saat ada verifikasi, itu alamat emailnya harus benar. Karena apa? Di saat tidak benar, kita memasukkan di profil, otomatis sampai kiamat pun kita di saat mengkonfirmasi, verifikasi nggak akan bisa masuk ke email kita karena salah. Jadi yang mungkin bisa digarisbawahi di sini adalah lihat benar-benar alamat email Anda dicatat atau diinput sesuai dengan email yang benar. Dan ingat, itu email yang aktif. Dan sangat saya ingatkan lagi, intinya juga Anda juga harus ingat password emailnya ya. Karena memang di lapangan kita serba susah di saat kita ditanya password email saya apa Pak? Ini sudah bukan di domain kami ya. Kalau misalkan password ininya apa Pak? Baru kita pandu, baru kita memberikan asistensi. Oke, Bapak Ibu harus punya EVIN dulu, kemudian di reset passwordnya lewat email. Kalau udah password emailnya lupa, itu sudah di luar kewenangan kami Bapak Ibu. Baik, itu kita posisi di mereka yang baru pertama kali melaporkan secara online. Kemudian di saat mereka yang sudah pernah lapor secara online tapi di saat mau melaporkan lagi Bapak Ibu lupa. Ini satu hal yang menjadi hal yang sangat bisa kami maklumi. Seperti yang saya sampaikan tadi, laporkan SPT tahunan ya setahun sekali ya. Jadi lupa ini sangat hal yang wajar bagi manusia. Tapi di website kita sudah disediakan mengakomodir di saat ada Bapak Ibu mengalami kendala. Lupa kata sandi, klik saja lupa kata sandi. Kemudian di aplikasi juga akan menayangkan beberapa pertanyaan yang harus diinput. Di sini ada NPWP, EVIN. Ini kondisi EVIN sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian lupa email, diklik saja ya. Nanti kode verifikasi link aktivasi atau EV-nya akan dimasukkan ke emailnya Bapak. Bisa kita menginput email di sini, emailnya salah, otomatis akan salah untuk pengirimannya. Oke, terkait EVIN, kalau saya boleh bilang, insya Allah aman. Jadi saya ulangi, di saat EVIN itu cuma dua. Di saat kita posisi baru pertama kali mendaftar secara online, yang kedua adalah kita lupa passwordnya. Ini sarana yang kita pakai, Vin. Oke, akun ya. Kita langsung lihat saja. Ini sudah tadi. Kita langsung menuju ke simulasi pengisian. Semoga saya tidak terlalu cepat ya untuk memberikan arahan ini. Semoga kita juga bisa mendapatkan output yang secara sempurna. Baik, sebelum pengisian SPT siapkan dokumen pendukung. Jadi ada bukti potong pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, atau dokumen terkait lainnya. Bukti pemungutan pajak ini seperti apa? Bukti pemotongan pajak ini adalah kita sebagai karyawan, kita sebagai pegawai, baik itu kita sebagai pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, kita juga sebagai pegawai swasta dari perusahaan, ya kan, itu akan mendapatkan bukti potong. Ini kalau saya boleh bilang adalah menggunakan kode lagi ya, mungkin bisa dicatat 1721A1 atau 1721A2. Ini A1 adalah mereka sebagai karyawan swasta, kalau A2 itu sebagai ASN, ya TNI Polri juga. Nah, di sini juga ada istilah bukti potong PPh pasal 21 yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau perusahaan atau mungkin dari bendahara jika ASN, itu juga dilaporkan. Jadi tidak aja 1721 A1 atau A2, kalau misalnya ada bukti potong final, ya kan, kalau misalnya kita bicara ASN, ada namanya kita mendapatkan honor, uang makan gitu kan, itu pasti akan ada bukti potong finalnya karena memang itu penghasilan yang tidak rutin sehingga bukti pemotongannya tersendiri. Ini juga dilaporkan. Nanti kita bahas di mana letaknya menyampaikan atau mengisikan apa yang sudah kita dapat dari perusahaan ataupun dari bendahara. Oke. Simulasi filing 1770 SS. Kita ke SS dulu ya, karena SS ini memang sangat sederhana. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka atau wajib pajak yang penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta atau kurang dari 60 juta. Seperti ini. Jadi buka DJP online dengan nomor login pajak.go.id, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, NPWP, password, langsung masuk. Oke. Begitu masuk, ini posisinya adalah
kita memilih menu lapor ya. Tapi sebelumnya biasanya akan ada notifikasi Anda untuk memperbarui profil. Nah, klik aja profil tersebut, dilihat data-data Bapak Ibu, apakah ada data-data yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Karena untuk update data itu yang tahu adalah Bapak Ibu sekalian, wajib pajak sendiri. Ingat, memang sistem perpajakan kita adalah self-assessment, jadi semua apa yang disampaikan ke kita itu adalah memang dari wajib pajak. Dan itu yang akan kita pakai karena sesuai dengan data-data Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu input dan Bapak Ibu setujui. Nah, kemudian setelah profil tersebut sudah diklik OK, ya kan? Mungkin saya memberikan pesan saja. Intinya coba lihat emailnya sekali lagi Bapak Ibu ya. Emailnya dilihat, dipantengin lagi. Ini merupakan salah satu hal yang sangat rawan terjadi di lapangan. Sering kali pertanyaan ini. Jadi di profil ini kesempatan Bapak Ibu untuk mengecek ulang alamat email Bapak Ibu. Jadi dilihat email sudah benar? Oke. Dilihat apakah aktif? Oke. Kemudian pastikan saya bisa buka enggak ya? Dalam arti tidak lupa password emailnya. Oke. Baik. Begitu sudah profil, sudah, kemudian kita klik yang menu lapor. Nah, menu lapor ini pakai atau mengklik e-filing. Ya, diklik aja yang saya kasih tanda merah itu. Kita klik buat SPT. Ya, ini ada arsip SPT, ada buat SPT, ada draft SPT, dan bantuan. Nah, arsip SPT seperti apa? Kalau memang Bapak Ibu wajib pajak yang pernah melaporkan SPT tahunnya secara online di tahun-tahun sebelumnya, bisa klik di sini akan kelihatan. Jadi histori Bapak Ibu, riwayat Bapak Ibu dalam melaporkan SPT tahunan secara online itu ada di situ. Jadi kalau ibaratnya apa ya, kita mempunyai suatu arsip gitu yang kita simpan di lemari. Di sini sudah disediakan menunya. Nah, oke, kita langsung buat SPT. Nah, buat SPT, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Kemudian ini posisi MT adalah menjalankan perpajakan terpisah atau pisah harta, kita pilih tidak. Di kondisi tidak ada kondisi khusus ya, di saat suami atau istri menjalankan kewajibannya secara terpisah. Kondisi normal. Nah, kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kita klik ya. Ingat, kita bicara SS karena penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 60 juta. Oke, kita klik SPT tahunan 1770 SS. Otomatis akan ada tayangan. Di sini ada pilihan tahun pajak maupun status SPT. Nah, tahun pajak sekarang adalah tahun pajak 2020 Bapak Ibu. Kemudian status SPT pilih normal. Ini kenapa normal? Di situ ada dua pilihan, normal atau pembetulan. Yang dimaksud normal ini adalah Bapak Ibu baru pertama kali menyampaikan SPT tahunnya di tahun pajak 2020. Pembetulan apa? Pembetulan itu di saat Bapak Ibu sudah menyampaikan pertama kali, sudah mengirimnya dan mendapatkan bukti pengiriman elektroniknya, ada beberapa hal yang ternyata kelewat, kelupaan, atau mungkin belum dimasukkan ke SPT tahunannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi lagi. Di saat mengisi lagi, status SPT sudah tidak normal lagi. Karena apa? Sudah pernah menyampaikan, akhirnya pilih pembetulan. Bisa pembetulan pertama, pembetulan kedua, dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Kita lanjut ke dibawa oleh aplikasi ke bagian A pajak penghasilan. Ini posisinya di sini merupakan salah satu hal yang kita isi ya. Kita isi sesuai dengan bukti foto yang dapat angka. Saya mengisi angka itu dari mana? Nah, Bapak Ibu akan saya bawa menuju ke 1721 A2 atau 1721. Bentuknya seperti apa sih? Coba kita lihat apakah sudah tampil dari kaca Anda. Oke, sudah. Baik. Dilihat ya, ini
posisi kondisi atau tampilan yang namanya bukti potong. Buatnya seperti apa ya? Bukti potong ini yang buat bukan Bapak Ibu sebagai pegawai. Bukti potong ini yang membuat adalah perusahaan Bapak Ibu. Ada penghasilan itu pada setelah dikurangi ada pengurangan. Kemudian di situ ada namanya PP pasal terutang. Oke, ini tinggal kita pindahkan ke itu berapa. Nah, ini Bapak Ibu dilihat dulu. Oke ya. Inilah angka-angka yang akan kita pindahkan ke SPT tahunannya. Baik, kita masuk ke lebih mudah, katakanlah di atas 60. Aplikasi pasti akan menolak Bapak Ibu karena memang diperuntukkan 1770 SS ini untuk yang di bawah 60 juta. Nah, kemudian notifikasinya tidak bisa dilanjutkan ke slide atau ke Bapak Ibu. Penghasilan tidak kena pajak ada di situ, ya kan? Dan Bapak Ibu tidak perlu mengisi secara manual untuk penghasilan tidak kena pajak karena status dari PTKP, status wajib pajak itu ada di bukti potong. Sesuaikan, harus sama. Kalau tidak sama itu pasti akan berpajak secara otomatis. Nah, PPh terutang otomatis, dan inilah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Tinggal dipindahkan saja. Jadi Bapak Ibu di saat memindahkan dari angka PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pihak lain, ini adalah perusahaan atau mungkin Bapak Ibu sebagai ASN dari bendahara, tinggal dipindahkan aja. Kalau sampai itu adalah perusahaan atau bendahara itu memotong dengan kondisi yang sesuai dengan penghitungan yang benar, aplikasi itu sudah otomatis menghitungkan berapa sih PPh pasal 21 yang terutang. Nah, di saat ini dimasukkan otomatis harusnya nihil. Jadi mungkin Bapak Ibu di ini ya, teman-teman juga di garis bawah atau mungkin dicatat di saat satu. Jadi Bapak Ibu catat yang mana yang nggak sama, karena harusnya sejatinya sama. Kalau sampai tidak sama, kembalikan atau sampaikan kepada pemberi kerja atau bendahara bahwa penghitungan dari PPh pasal 21 di bukti potong kami sebagai pegawai itu salah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nihil kondisinya. Oke, saya ambil dari sini. A, baik. Di situ akan kita dibawa oleh aplikasi tayangannya bagian B. Apa itu? Penghasilan yang kena pajak. Maaf, penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini posisinya seperti tadi, dilihat apakah ada penghasilan-penghasilan yang di luar gaji yang rutin tadi, itu bisa dimasukkan di sini. Oke, berikutnya, nah ini dia Bapak Ibu, harta di saat kita melihat bagian C ini, di 1770 SS ini sangat sederhana. Karena apa? Yang diminta aplikasi adalah jumlah keseluruhan saja, tidak perlu dirinci. Jadi hartanya berapa total ya, dalam akhir tahun itu berapa, kemudian yang utang itu posisi di akhir tahun berapa, pokok
sisa pokok utangnya, tinggal dimasukkan saja, tidak perlu rinci. Oke, kemudian berikutnya isi bagian ini pernyataan, kita klik setuju, begitu kita setuju kita lanjut, kita akan diarahkan kepada ini dia, pengambilan kode verifikasi. Notifikasi ini harus kita lakukan karena ini belum selesai. Di saat mengirimkan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengambil kode verifikasi. Nah, di saat kita klik, kita coba lihat ya, di stepnya di nomor 1, klik di situ, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan kode verifikasi ini mau dikirim kemana? Email atau nomor handphone. Jadi kalau misalkan katakanlah, oh saya lebih mudah nomor handphone, ya udah ke nomor handphone saja, nanti akan di SMS. Langsung aja oke, kemudian akan ada kode verifikasi yang muncul di inbox SMS-nya, di copy paste, dimasukkan ke angka 4 tadi. Ya, kemudian angka 4 itu kode verifikasi tadi dimasukkan, kemudian kirim SPT. Nah, begitu sudah kita kirim SPT, nanti akan muncul yang namanya bukti penerimaan elektronik Anda. Nah, ini yang dinamakan bahwa Bapak Ibu telah melaporkan SPT-nya ke Direktorat Jenderal Pajak. Inilah tanda bukti yang sah. Di mana lihatnya bisa di akun Anda DJP Online atau di email Anda yang sudah didaftarkan di kantor pajak sesuai dengan Bapak Ibu update profil tadi. Selesai Bapak Ibu 177 SS. Sangat mudah kan? Luar biasa. Kalau kita katakanlah sudah familiar dengan formulir tadi, saya pastikan 5 menit selesai. Karena kita step by step ya, kita pelan-pelan lah. Katakanlah intinya angka tadi sudah ada, kita tinggal memindahkan saja. Ya. Tapi ingat, syarat mutlaknya harus terkoneksi dengan jaringan. Kalau sampai mungkin pakai handphone yang memang posisi ya mohon maaf kuotanya telah habis, dikirim nggak bisa-bisa Pak, gimana nih? Ya pasti kita arahkan, ya sudah internetnya dihidupkan dulu. Oke ya, 5 menit cukup sebenarnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Semoga tidak terlalu cepat ya teman-teman ya. 1770 SS, clear 1770 S. Ya. Simulasi pengisiannya seperti apa kita lihat. Nah, intinya hampir sama ya. Ini saya langsung simulasi aja ya. Oke. Isi data formulir yang akan diisi. Kembali lagi ada pertanyaan tahun pajaknya seperti apa, kemudian status SP normal, oke, pilih yang pertama kali tahun pajak 2020 disampaikan. Kemungkinan Bapak Ibu ini ada beberapa hal, satu hal lah yang mungkin Bapak Ibu catat lagi. Pak, saya itu belum pernah melaporkan SPT sama sekali untuk tahun pajak 2020. Tapi kenapa di saat saya sudah masuk ke sini, saya diarahkan, mungkin masih ingat ya tadi di saat kita masuk ke beranda, ya kan, ada yang namanya profil, ada yang namanya, mohon maaf, ada yang namanya arsip SPT, kemudian ada namanya buat SPT, ada namanya draft SPT. Lah, di saat Bapak Ibu mungkin ya, dalam arti wajib pajak itu pengennya ingin melihat, lihat-lihat nih, diisi, tapi ragu, saya kirim enggak ya? Di bagian ini, kalau Bapak Ibu, nah, Bapak Ibu begitu sudah menyatakan bahwa setuju, sudah masuk ke sini, otomatis Bapak Ibu sudah tersimpan tuh SPT-nya, tapi belum terkirim data-datanya. Ini sama seperti kayak kita di email Bapak Ibu. Kalau katakanlah Bapak Ibu ingin mengirimkan surat, otomatis akan tersimpan di draft. Sama di e-filing ini juga akan menyimpannya di draft. Nah, otomatis apa? Otomatis di draft itu Bapak Ibu lihat lagi. Kalau memang katakanlah data itu sudah benar,
silakan diklik. Kalau itu tidak benar, dihapus saja. Kalau memang ada lebih dari satu, pilih salah satu, yang lainnya dihapus semua. Karena apa? Dia itu mengingatkan seperti itu. Oke, langkah berikutnya. Baik, di sini kita digiring untuk mengisi penghasilan yang dikenakan BPH final atau bersifat final. Otomatis adalah bukti foto yang kita dapat. Kalau memang kita ada, langsung aja klik tambah. Oke, di sini bagian A, penghasilan dikenakan BPH final, ya, penghasilan. Kalau kita klik, otomatis akan ada pilihan-pilihannya. Apa sih? Ya. Nah, biasanya ini ya, kalau saya boleh bilang sebagai karyawan, ini bagi Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, di mana Bapak Ibu itu NPWP-nya cuma satu, dalam arti satu untuk semua keluarga, baik suami maupun istri, kan istrinya sebagai ASN. Nah, disinilah letak pelaporan dari bukti potong sang istri. Dimasukkan di mana? Coba Bapak Ibu lihat di nomor 13. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Dimasukkanlah di sini. Gitu ya. Jadi dimasukkan di final. Menjadi satu tidak digabung oleh penghitungan dari penghasilan suami. Karena final. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kemudian NPWP-nya cuma satu, kemudian Bapak Ibu atau sebagai istrinya itu mempunyai bukti potong dari perusahaan, bagaimana cara melaporkan? Lewat ini. Sumber penghasilan atau jenis penghasilan, klik yang nomor 13. Baru kita lihat harus mengisi apa? Penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto kita isi saja, kemudian PPh terutang kita lihat. Jadi bukti potong itu sudah ada, kita lihat tinggal ambil brutonya, kemudian PPh terutangnya berapa. Kita masukkan di sini. Simpan. Selesai. Nah, setelah kita klik selesai, kita akan diarahkan kepada bagian B, yaitu pada harta pada akhir tahun. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali, coba klik tambah di sebelah kanan atas. Kemudian Bapak Ibu yang sudah pernah, katakanlah, wah ini harta saya banyak nih, masa saya harus ngisi ulang lagi? Di sini sudah disediakan menu untuk mengakomodir tadi, Bu. Harta pada SPT tahun lalu. Diklik saja. Begitu diklik akan muncul harta SPT tahun lalu, Bu. Nah, tinggal kita mengedit saja apakah harta ini masih ada di tahun pajak 2020. Jadi yang dimaksud harta pada SPT tahun lalu itu adalah harta tahun pajak 2019. Nah, di saat tahun pajak 2020, di tahun 2020, apakah harta-harta ini masih ada atau sudah dialihkan atau sudah dijual? Nah, ini tinggal diedit saja. Atau mungkin ada penambahan, kita klik tambah. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya tayangannya ya. Jadi tidak perlu kita bingung untuk ngisi lagi. Di situ sudah ada, tinggal diubah atau dihapus. Oke. Mungkin yang perlu kami ingat di sini di saat kita bicara harta itu adalah harta yang biasa dijadikan pertanyaan adalah bagaimana harta itu cara mengisi di harga perolehannya. Di sini sudah jelas Bapak Ibu. Di situ tahun perolehan 2017. Harga perolehannya apakah harga, kita bicara mobil ya, ini adalah harta tetap yang berwujud. Posisinya adalah dia apakah diisi dengan harga sekarang, dalam arti harga pasarannya tahun pajak 2020 sekian. Tidak. Jadi mobil rumah dan sejenisnya yang memang dibeli di tahun-tahun sebelum tahun pajak 2020 tetap diinput sesuai dengan harga perolehannya pada saat dibeli. Jadi meskipun nanti pun tahun pajak 2021, 2022, di saat kita memang belum mengalihkan harta tersebut, harga perolehan akan tetap tidak berubah. Seperti itu ya. Oke. Beda dengan kalau misalkan kita memasukkan kode hartanya uang tunai, ya kan? Itu beda, atau tabungan itu adalah saldo di saat akhir tahun. Yaitu tanggal berapa? 31 Desember 2020. Berapa sih saldo kita? Berapa sih yang kita punya uang kita? Itu kondisi di tanggal 31 Desember 2020. Oke. Setelah harta kita masuk ke hutang. Nah, hutang ini juga kalau misalkan
hutang itu memang listnya banyak, tidak perlu kita klik entry lagi, cukup klik pada tahun lalu. Kemudian di sini ada kode hutang, kemudian kita pilih hutang yang mana yang mau kita entry atau kita pilih. Bisa kita klik tambah kalau memang ada hutang yang memang kita ajukan di tahun pajak 2020. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan signifikan. Di saat Bapak Ibu ini ya, hutang, apakah sama kayak harta tadi, Pak? Di saat kita hutang kepada ini ya, lembaga keuangan, baik bank atau bukan bank. Jadi kalau posisinya Bapak Ibu nanya, ini hutang-hutang yang gimana? Apakah saya itu hutang di tetangga, hutang di orang tua, apakah dimasukkan di sini? Tidak. Ini yang resmi ya. Kayak kartu kredit juga sama. Nah, di sini disebutkan, tinggal pilih ya kode hutang, kemudian nama pemberi pinjamannya siapa, alamat pemberi pinjaman, dan tahun peminjaman. Nah, tahun peminjaman itu memang di saat Bapak Ibu kapan meminjamnya. Untuk jumlah, itu adalah kondisi per 31 Desember 2020. Perlu digarisbawahi ya, bahwa di tahun peminjaman diisi posisi Bapak Ibu minjamnya kapan. Kemudian di saat mengisi jumlah itu diisi dengan di akhir tahun 31 Desember 2020 itu pokok utangnya sisa berapa? Tahun. Kalau Bapak Ibu ya, jelas ya. Saya ulangi, tahun peminjaman adalah di saat Bapak Ibu melakukan pinjaman. Kapan saya pinjam? Tahun 2019 kah? 2018 kah? Sebelum tahun 2020? Ditulis di situ. Kemudian posisi jumlahnya adalah di saat pokok hutang sisanya berapa di akhir Desember 2020. Bukan kondisi Bapak Ibu meminjam pada saat tahun peminjaman. Ya, itu. Oke. Kita lanjut. Setelah utang, kita akan masuk ke susunan anggota keluarga. Kita lihat. Nah, ini adalah menentukan ya tanggungan pada SP tahun lalu. Kalau misalkan kita nggak perlu mengisi lagi karena ada nama, ada NIK, dan pekerjaan. Kita cukup klik tanggungan pada SP tahun lalu, kita klik saja. Nah, kecuali ada tambah. Nah, kalau ada pertanyaan bahwa ini gimana nih posisi di bukti potong saya masih K1, tapi kan sekarang saya punya anak 2, apakah kita rubah? Gini Bapak Ibu, PTKP itu adalah di awal tahun. Jadi di saat Bapak Ibu kasih case ya, di saat posisi tahun pajak 2020 itu adalah PTKP per 1 Januari tahun 2020. Kalau misalkan katakanlah ini kondisi anak 1 ya, di tanggal 1 Januari 2020. Di pertengahan tahun di Juni 2020 ada lahirlah anak kedua. Apakah status PTKP di tahun pajak 2020 bukti potongnya K2? Tidak. Tetap K1 karena melihatnya per 1 Januari 2020. Setelah itu nanti tahun pajak berikutnya. Oke, next. Jika ada penghasilan itu dalam negeri lainnya, silakan diisi. Oke ya, jadi kita akan digiring ke halaman 3 ini untuk mengisi apakah ada penghasilan itu dalam negeri lainnya. Mungkin bisa nanti ya sambil diskusi. Intinya kalau ada diisi, kalau tidak ada dikosongi aja. Kemudian jika ada penghasilan itu dalam negeri lainnya silakan diisi. Kalau memang ada silakan, kalau tidak ada dikosongi aja. Oke, nah ini dia daftar pemotongan atau pemungutan. Nah ini dia bukti potong yang kita dapat, kita isi di sini. Ya, kita klik tambah. Ya, klik tambah. Nah, ditambah ini Bapak Ibu sekalian teman-teman, kita bisa mengisi secara manual atau bisa mengisi secara otomatis. Otomatisnya gimana? Jadi kalau pemberi kerja atau bendahara sudah melaporkan SPT masa 21 Desember 2020 kemarin dan itu sudah melaporkan secara benar, itu sudah masuk ke sistem kita. Ya. Nanti di saat setelah Bapak Ibu klik profil tadi kemudian masuk normal ya, itu akan ada notifikasi bahwa ada data yang sudah dilaporkan oleh perusahaan Anda digunakan apa tidak. Kalau pilihnya iya, otomatis nanti di sini bukti fotonya akan terisi. Tapi kalau ingin melihat sendiri dalam arti ingin ngisi manual karena ada bukti potong yang hard copy yang didapat atau mungkin file PDF yang didapat, klik tidak. Otomatis Bapak Ibu klik tambah. Ya. Nah, itu bedanya.
Jadi di saat kita klik tambah, kita akan diarahkan untuk mengisi di sini bukti potong. Jenis pajaknya kalau ASN DTP, kalau ini PP pasal 21. Kemudian untuk jadi bukti potong itu kita lihat ya. Kemudian kita lihat NPWP pemotongnya. Ini harus sesuai Bapak Ibu. Kalau sampai katakanlah NPWP pemotong atau pemungut pajak ini tidak benar, aplikasi tidak memperkenankan kita untuk lanjut ke menu berikutnya. Jadi hati-hati di saat NPWP pemotong pemungut pajak ini tidak benar yang ada di bukti potongnya, Bapak Ibu sampaikan ke bendahara atau sampaikan ke perusahaannya untuk membenarkan NPWP perusahaannya. Ya, karena apa? Bapak Ibu cukup menginput NPWP-nya saja. Nama tidak perlu, dia otomatis akan keluar. Terus nomor bukti, tanggal bukti pemotongan, serta jumlah PP yang telah dipotong. Nah, ini tidak akan kita input, tidak akan bisa kita input di jumlah PP yang dipotong sepanjang NPWP tadi salah. Tidak akan bisa berlanjut. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Klik simpan akan muncul di sini dengan kondisi ini. Loh, ini dari mana nih? Coba kita lihat. Mungkin bisa ditampilkan Mas 1721A2. Bukti potong tadi itu yang dikhususkan untuk 1770S ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi bukti potong ini kita pindahkan di saat kita mengentry ini ya, mengentry ke bawah, mengentry jumlah PPh yang telah dipotong. Di mana di kondisi itu nomor 23 4.870. Ini dia. Tadi kan pasti Bapak Ibu menanyakan teman-teman, ini dari mana nih 4870 di perekaman bukti potong tadi? Nah, dari sini nomor 23 Bapak Ibu ambil, tinggal di input saja. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kondisinya Bapak Ibu melihat bukti potong. Jadi bukti potong ini jangan kemana-mana nih. Jadi sambil menginput itu kondisinya Bapak Ibu sudah membawa 1721A2. Coba kita lihat ke slide ya. Kita lihat slide lagi. Begitu kita sudah memasukkan 4.870, kita simpan, akan ada list di sini, di daftar ini, bahwa kita sudah menginputnya. Oke, next. Nah, identitas diisi, ini posisi status perkawinan ya, kakak yang saya sampaikan tadi, bahwa di saat Bapak Ibu sebagai satu kesatuan ya, satu kesatuan keluarga ekonomis, bahwa NPWP cukup digunakan satu aja untuk suami maupun istri. Nah, di sini pilih kakak. Oke, setelah itu penghasilan itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu, teman-teman ya. Penghasilan itu dari mana nih? 128 juta ini simulasi ya. Dalam arti ini posisi contoh dari 1721A2 tadi, bahwa penghasilan itu tuh diambil dari mana? Oke ya, coba dilihat ya. 128.800. Ini diambil dari mana sih? Oke, kita kembali lagi ke bukti potong. Kita lihat bukti potongnya seperti apa. Jadi bukti potong sekali lagi kita lihat yang diminta aplikasi apa. Coba dilihat nomor 15. Bisa diperbesar? Ini dia, nomor 15. Bapak Ibu sudah melihat ya di layar kaca Bapak Ibu, nomor 15 adalah jumlah penghasilan neto. Nah, inilah yang kita pindahkan ke aplikasinya. 128.800.000 rupiah. Oke ya, jadi simpel ya. Angka ini dari mana? Angka yang diminta oleh aplikasi penghasilan itu dari formulir 1721A2 di angka 13. Oke ya, angka 13 tadi ya, coba lihat. 15, mohon maaf, 15. Jadi jumlah penghasilan itu di angka 15, kita pindahkan saja. Oke, kita kembali lagi ke slide. Semoga tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya, santai saja. Oke. Kita perlahan-lahan, cepat ya. Kalau kita paham dan sudah familiar dengan ini, saya pastikan 5 menit juga selesai nih. Oke ya. Penghasilan itu kita pindah
Dia akan otomatis terisi di situ jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat dan sumbangan sifatnya wajib. Kita lanjut ke B. Nah, di sini akan ada sebuah tayangan ya, kita bisa memilihnya. Pilih yang mana nih? Kita lihat di bukti potong kita. Kalau bukti potong kita itu adalah statusnya K1, otomatis kita harus mengklik K1. Tahunya dari mana, Pak? Coba kita lihat. Kita dari sini ke bukti potong, sini bukti potong gitu ya. Oke, kita lihat bukti potong. Nggak apa-apa ya, semua tidak membingungkan teman-teman ya. Karena kita sifatnya share screen gitu kan. Kalau screen kita bisa dua nggak masalah, isinya cuma satu. Jadi kita share satunya, kita tutup yang satunya, yang lainnya. Ini dia, status jumlah tanggungan keluarga di nomor 8 Bapak Ibu. Coba bisa lihat, statusnya adalah K1. Inilah yang menjadi dasar kita untuk memilih di saat kita mengisi SPT tahunannya. Jadi tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ini ya, kita gimana nih, status saya gimana nih, cukup di situ saja, ikuti saja. Oke ya. Oke, K1 bisa dilihat dengan jelas ya Bapak Ibu. Oke ya, baik. K1 sudah kita kantongi, tinggal kita pilih di aplikasi. Oke, kita lihat di aplikasi lagi. Semoga tidak membingungkan ya. Semoga tidak membingungkan teman-teman untuk melihat di layar kaca. Oke, penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Ingat, K1. Terus berapa nih angkanya? Tidak perlu menulis angka besarannya PTKP. Cukup dipilih saja. Aplikasi akan otomatis mengisi sejumlah PTKP yang seharusnya. Di saat kita pilih K1, otomatis di angka yang sebelah kanan itu akan menunjukkan angka 63 juta. PTKP kalau posisi sendiri tidak kawin dengan nol tanggungan itu 54 juta dalam setahun. Nah, berikutnya akan bertambah 4,5 juta tiap masing-masing tanggungan. Nah, totalnya adalah 63 juta. Otomatis mudah, tidak perlu mengingat-ingat. Intinya di situ ada K1, ikut aja, diklik saja, dipilih saja. Oke ya. Kemudian penghasilan kena pajak otomatis karena dari pengurangan tadi, penghasilan itu dikurangi PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Tidak perlu di entry lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, lihat BPA terutang. Kita melihat BPA terutang tarif pasal 17. Sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi mengisi, menghitungkan secara otomatis. Otomatis loh ya. Oke ya. Jadi tidak perlu bingung cara menghitungnya gimana. Aplikasi sudah mengakomodir itu semua. Oke ya. Lanjut ke D. Oke, kita lanjut ke D. Nah, yang kita input tadi PPh yang di sini itu dia juga otomatis teman-teman. Kalau sampai 4.870 ini beda dengan PP yang terutang tadi, pasti hasilnya akan tidak nihil. Dan saya pastikan dan saya tekankan di sini adalah di saat ada bukti potong, kita dengan kondisi cuma satu bukti potong saja yang kita laporkan, kemudian hasilnya tidak sama antara yang dipungut dengan penghitungan di aplikasi, kembalikan bukti potongnya kepada perusahaan untuk dibenarkan. Karena sejatinya di saat Bapak Ibu atau teman-teman mempunyai bukti potong cuma satu saja dari pemberi kerja, itu hasilnya harusnya nihil. Tidak perlu ada perbedaan angka di saat kita melihat PPh terutangnya apakah sudah dipotong atau harus dibayar sendiri. Karena tidak perlu kita dibayar sendiri karena sudah dipotong oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Ingat, satu bukti potong saja ya. Baik. Lanjut ke berikutnya. Otomatis ini teman-teman, Bapak Ibu. Nihil. Statusnya apa? Nihil. Karena apa? Satu bukti potong, nihil. Oke, tinggal aja ini kondisi normal ya. Nihil, nihil. Oke, ini yang biasa terjadi di lapangan. Langsung saja kita menuju ke berikutnya. Nah, pernyataan ya. Jadi kalau D, E ini tidak ada semuanya, oke langsung kita ke F, nggak ada juga langsung ke pernyataan. Kita klik setuju. Ya. Kemudian kita akan diarahkan ke, kita lihat slide-nya berikutnya, ke sini. Ini adalah salah satu part terakhir ya, tapi belum terkirim. Jadi adalah part terakhir dalam pengisian. Di saat kita seperti tadi saya ingatkan 1770 SS, kode verifikasi ini merupakan salah satu verifikasi menggantikan tanda tangan basah kalau kita misalkan
mengirim secara manual misalkan dulu ya. Nah, ini kan menyetujui di saat kita sudah mengisi dengan benar, lengkap dan jelas. Oke. Sekali lagi, langkah 1, diklik ambil kode verifikasi. Langkah kedua, pilih mana, email atau nomor handphone. Kalau misalnya saya lebih nyaman nomor handphone, oke, diklik pilih nomor handphone. Kode verifikasi ada di di email, mohon maaf, di inbox, di SMS-nya, kemudian di copy paste, langsung dimasukkan angkanya di kode verifikasi yang diminta, kirim SPT. Ya, ingat, kirim SPT itu adalah langkah terakhir. Kemudian kita kembali lagi ke slide. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya. Ya, ini bisa di email atau bisa di akun DJP online Bapak Ibu. Lihatnya di mana? Tadi kan ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT. Lihat di arsip SPT. Nah, itulah histori dari di saat Bapak Ibu menyampaikan SPT online-nya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide ya. Kita lihat kembali ke slide. Bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar? Nih, ini yang biasanya jadi pertanyaan ini. Kita lihat. Di saat ada status kurang bayar, Pak, katanya tadi kalau cuma satu bukti potong tidak kurang bayar, nihil. Ya, tapi kalau 2 bukti potong bisa juga kurang bayar. Tahu maksudnya ya? Loh, kok bisa 2 bukti potong, Pak? Ya, mungkin Bapak Ibu sebagai karyawan di PTA juga mendapatkan penghasilan di PTB karena menjadi karyawan mendapatkan penghasilan dari sumber pemberi kerja yang beda. Sama-sama punya bukti potong. Nah, ini semua harus di entry. Yang tadi ya masih ingat ya, di bukti pemotongan tadi daftarnya itu harus di entry. Kita punya bukti potong berapa nih? Kalau punya bukti potong lebih dari 1, di entry semua. Jadi intinya adalah semua penghasilan yang kita dapat yang memang sudah ada bukti potongnya, yang kita memang bekerja dari pemberi kerja, kita masukkan di situ semua. Kemungkinannya bisa menjadi kurang bayar. Ya. Nah, kita lihat kalau misalkan katakanlah di aplikasi menunjukkan statusnya kurang bayar, otomatis Anda akan diarahkan kepada Anda sudah membayar atau belum. Nah, otomatis pertama kali pasti belum lah. Kita klik yang belum. Di saat kita klik belum, aplikasi akan menunjukkan di kanan bawah buat kode billing. Ya, itu dia. Klik saja Bapak Ibu. Saya kembali lagi ya ke slide ya. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung, Bapak Ibu tidak perlu merasa, wah, saya buat kode billing, buat kode lagi nih. Caranya bagaimana nih? Wah, saya harus tanya siapa nih? Tidak perlu merasa risau, tidak perlu merasa gundah gulana, tidak perlu merasa, aduh, susah banget sih ini, apa mau bayar itu kok susah. Tidak. Dengan kondisi seperti ini, aplikasi kami DJP sudah mengembangkan dan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan. Di saat Bapak Ibu klik kode billing, otomatis kode billing akan tercantum di aplikasi Anda. Ya, ini kode billing inilah yang akan digunakan Bapak Ibu untuk membayarkan SPT yang kurang bayar tadi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu buat kode billing dengan memasukkan kode-kodenya lagi. Cukup dengan klik tadi kode billing akan sudah tercantum di situ. Dan dipastikan tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan di saat menginput kode jenis pajak, kode setorannya berapa, kode akun pajaknya seperti apa. Cukup di sini saja, dibayarkan lewat via online atau mungkin via monggo silakan. Kalau mungkin ingin jalan-jalan ke bank silakan ke bank atau mungkin kantor pos silakan. Tapi zaman sekarang via online aja, internet banking, SMS banking, semua sarana bisa digunakan. Kode billing sudah ada. Oke ya. Begitu sudah kita ada kode billing yang kita dapat, otomatis kita bayarkan dan kita sudah mendapatkan itu yang namanya apa? NPPN. Jadi kembali lagi ya, itu kan sudah posisi Bapak Ibu itu sudah ada di draft. Ya, katakanlah saya masih ini nih belum bayar, bayarnya nanti aja. Oke, monggo. Tapi kalau langsung silakan pengguna internet banking, Bapak Ibu yang tadi ada pilihan belum atau sudah, pilih sudah.
otomatis aplikasi akan mengarahkan Anda untuk menginput NTPN-nya. Dari mana NTPN? Nah, ini salah satu bentuk ya. Contohnya kalau kita melihat kita vaksin ATM, NTPN-nya berapa? Itulah angka yang kita pindahkan ke sini. Jangan sampai keliru sertifikasi, ya kan? Kalau masih bingung, saya akan bawa Anda ke slide itu, otomatis bukti penerimaan elektronik Anda akan terkirim. Gitu ya. Semoga tidak membingungkan. Kurang PTKP lebih baik dipotong pihak lain dengan benar dan lengkap. Nah, kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Jadi intinya kalau kita bicara terkait simulasi pengisian, otomatis kalau kondisi 1770S atau 1770S di mana Anda sebagai karyawan, yang kita upload adalah bukti potongnya. Apa bukti potongnya? Ya bukti potong dari perusahaan. Kalau satu bukti potong itu pasti akan menjadi nihil. Dua bukti potong kemungkinan bisa menjadi kurang bayar. Kalau lebih bayar kemungkinan bisa, kalau memang katakanlah itu sudah benar, silakan cara kita lihat slide lagi, bicara SPT 1717S, SPT 1770S, dan SPT kondisi nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku perwakilan dari Kediri Cerdas yang sudah diundang oleh teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Unesa. Saya sangat berterima kasih. Di sini tentunya saya selaku perwakilan dari teman-teman milenials. Kita sharing-sharing saja karena apa? Karena saya sendiri kan pandangannya kan mungkin secara milenials ya Kak ya. Jadi kita sharingnya secara umum saja. Nanti mungkin barangkali ada beberapa yang saya sampaikan kurang benar, mungkin bisa dibenarkan oleh pihak yang bersangkutan. Nah di sini tentu yang perlu kita ketahui bahwa pajak itu sangat penting bagi sebuah negara. Mengapa demikian? Karena pajak sendiri ini tentu sangat mendongkrak bagi perekonomian negara.
ketika kita nanti sudah sadar akan wajib pajak, kemudian kita sadar mengenai pajak itu seperti ini ternyata fungsinya. Tentu saya yakin kesadaran pajak pasti akan meningkat. Nah, pajak sendiri sangat penting bagi perekonomian negara itu karena apa? Karena fungsi pajak sendiri tentunya ada 4 fungsi. Ya mungkin nanti teman-teman FEB kalau memang saya salah bisa dikoreksi. Nah, dari 4 fungsi ini tentu yang pertama ada yang namanya fungsi anggaran. Nah, dalam fungsi anggaran atau budget fair ini tentu akan menjadi dana opsional kas negara. Nah, kas negara nantinya tentu akan digunakan untuk negara dalam hal misalkan pembiayaan rutin, kemudian anggaran belanja pegawai, kemudian pemeliharaan, kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang tentunya akan kembali digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama ya seperti kita ini. Misalkan saja kalau tahu mungkin teman-teman ada pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan jembatan. Nah, hal-hal seperti itu tentu akan kita nikmati dan akan kita dalam hal untuk transportasi misalkan. Nah, dalam hal pajak seperti ini tentunya akan memberikan sifat yang namanya subsidi silang. Ketika kita sudah belajar mengenai pajak itu seperti ini. Pajak ini manfaatnya cukup besar. Ada yang namanya fungsi anggaran seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada fungsi mengatur. Mengatur di sini tentu dalam hal pajak tentu mengatur bagaimana kebijakan pajak untuk pemberian modal kepada UMKM misalkan. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui, terutama bagi kami, bagi kita semua, terutama yang di sini hadir untuk generasi milenial. Karena ini sangat penting, karena kita tahu bahwa kesadaran pajak di Indonesia itu sangat rendah. Nah, dengan adanya sosialisasi seperti ini, kemudian kita melakukan pendekatan-pendekatan secara personal, karena memang saya kebetulan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, tentu hal ini akan menjadi sebuah terobosan baru ya. Karena mengapa demikian? Karena jika pajak nanti mampu membiayai pembelanjaan negara, pembangunan fasilitas dan sebagainya, tentu perekonomian di Indonesia akan meningkat. Kemudian di pajak sendiri tentu ada beberapa fungsi lagi selain ada fungsi mengatur, kemudian ada fungsi anggaran. Di sini ada fungsi retribusi pendapatan. Nah, fungsi retribusi pendapatan jelas ini sangat penting. Misalkan untuk daerah, pembangunan daerah yang tertinggal. Misalkan teman-teman tahu, misalkan ada jembatan Yotefa di Papua. Nah, itu hasil dari kita membayar pajak, kita patuh membayar pajak. Nah, tentu ini harus ditingkatkan lagi kesadaran-kesadaran seperti ini. Karena kalau teman-teman kita semua di sini kurang tahu pajak ini mah nggak penting. Kadang karena saya selaku di sini sebagai pengusaha konveksi juga, saya juga punya usaha, tentu kadang banyak sekali nih. Kenapa sih kita harus membayar pajak gitu? Apa sih pentingnya bagi negara gitu? Nah, itu kadang pengetahuan-pengetahuan seperti itu tentu kurang di masyarakat, terutama di teman-teman millennials. Karena saya tahu sebenarnya teman-teman millennials ini sudah melek teknologi, tetapi dengan adanya sosialisasi bermanfaat, seminar bermanfaat seperti ini, tentu saya yakin akan meningkatkan kesadaran pajak. Nah, di dalam perekonomian negara tentu juga ada yang namanya stabilitas. Nah, stabilitas ini penting. Kenapa? Misalkan dalam COVID-19 seperti ini, dalam wabah yang seperti ini, tentu perekonomian di Indonesia ini sangat menurun. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini jelas akan memberikan inisiatif, terutama bagi pelaku UMKM. Misalkan ini karena saya background-nya memang pengusaha konveksi, jadi saya mungkin berbicara dengan apa yang saya ketahui. Misalkan saja UMKM. Maka pemerintah di sini akan memberikan modal. Nah, modalnya itu dari mana? Modalnya itu dari pajak. Nah, ini sangat penting. Itu secara keseluruhan yang saya sampaikan dan saya ketahui ya mengenai pentingnya pajak bagi sebuah negara. Mungkin itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti teman-teman ada yang bertanya, boleh silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Jeka. Untuk diskusi selanjutnya, ini
sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk Bapak Erya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak Erya mengenai fenomena di mana banyak warga atau banyak orang yang membuat NPWP, tetapi bukan untuk keperluan membayar pajak. Nah, contohnya ini seperti daftar NPWP untuk mengajukan pinjaman bank, leasing kendaraan, dan lain-lain. Nah, ini untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur membuat NPWP, lalu apa yang perlu dilakukan nih Pak langkah-langkahnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya terdengar jelas ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dian. Luar biasa ya pertanyaan tadi, apakah di saat punya NPWP meskipun kondisinya dulu waktu buat NPWP sebenarnya niatnya tidak untuk membayar pajak gitu ya. Baik, yang perlu kami tekankan di sini adalah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, di saat wajib pajak mempunyai NPWP itu pasti ada konsekuensinya, ada kewajiban yang harus dilakukan, ya kan? Nah, dilakukannya seperti apa? Memang kita kan tadi sudah membahas ya bahwa sistem perpajakan kita adalah self assessment. Jadi mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri pajaknya, menyetorkan sendiri dan juga yang terakhir adalah melaporkannya. Kewajiban-kewajiban ini melekat di saat Bapak Ibu sudah mempunyai NPWP. Kalau yang punya NPWP berarti harus melaporkannya. Melaporkan di sesuai dengan yang kita bahas tadi, lapor secara online. Jadi intinya tetap melaporkan Ibu di saat sudah mempunyai NPWP. Sepanjang NPWP itu kalau misalkan katakanlah non efektif, bolehlah tidak melaporkan gitu ya. Jadi intinya di saat mempunyai NPWP mempunyai kewajiban untuk melaporkan sendiri SPT-nya tahunannya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Erya. Ini saya Baik, Ibu, saya klarifikasi dulu ya. Jadi dari Pak M. Taufik ini yang ditanyakan adalah pegawainya atau perusahaannya nih Bu? sepertinya ini perusahaannya Kewajiban Pak ini Pak. perpajakan perusahaannya ya. Iya, pemilik Baik, perusahaan. kita bicara di sini. Ya. Oke, pemilik perusahaan ya. Kita bicara di orang pribadinya ya sebagai pemilik perusahaan. Kita tidak bicara perusahaannya. Baik, di saat pemilik perusahaan sebagai orang pribadi itu sebenarnya juga sama dengan pegawai ya, karena memang mereka salah satunya adalah mendapatkan penghasilan dari perusahaannya. Perusahaan itu memang harus memberikan bukti potong di saat memberikan penghasilan kepada pegawainya, termasuk pemiliknya. Nah, kemudian di saat memang dalam 1 tahun itu belum beroperasi perusahaannya, kemudian memang belum ada penghasilan yang dikasihkan ya, katakanlah memang tidak ada penghasilan yang memang diberikan kepada pegawainya, otomatis tetap membuatkan bukti potong dengan kondisi nihil. Nah, di saat pegawainya ini sudah ber-NPWP, ini tadi pemiliknya ya, tetap melaporkan SPT tahunannya. Kan punya NPWP tuh, tetap melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan bukti potong yang telah diberikan oleh perusahaannya. Loh, nggak ada angkanya Pak, ya tetap ditulis memang tidak ada angkanya kalau memang posisi tidak ini, gitu kan. Nanti akan diarahkan memang posisinya kalau di bawah PTKP harap diarahkan untuk NPWP-nya untuk di-ND-kan. Itu nanti di aplikasi akan ada notifikasi seperti itu. Tapi intinya tetap melaporkan dulu ya, nanti ada notifikasi di NE nanti di-ND-kan. Ada permohonannya seperti itu ya. Kemudian Ya, baik Pak. Sudah masuk ke 1770 ya, bukan 1770 S atau SS. Dokter itu merupakan salah satu pekerjaan bebas ya kan. Jadi ada kondisi di saat kita melaporkan SPT-nya itu dengan menggunakan 1770. Kalau beliau sebagai dokter dan mungkin juga karyawan ya, katakanlah punya penghasilan dari rumah sakit dan juga buka usaha sendiri, dalam arti buka klinik sendiri, itu memang menggunakan 1770 Bu. Nah, itu ada dengan tarif norma. Nah, ini kita tidak bicara detail di sini ya, nanti akan membingungkan. Yang jelas
apakah dipisah? Ya posisinya adalah di 1770 itu memang sudah diberikan sebuah wadah, sudah diberikan sarana untuk melaporkannya. Kalau memang kita dari rumah sakit mendapatkan bukti potong, otomatis dilaporkan di draft atau di daftar yang bukti potong tadi. Kemudian di saat ada penghasilan lain yang memang bukan dari kita atau dokter sebagai karyawan atau diberi penghasilan dari rumah sakit, dimasukkan dalam kategori pekerjaan bebas. Di situ ada tarifnya, Bu. Ada norma-norma. Saya tidak hafal normanya, Bu, ya, karena tiap kota-kota pasti beda. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya dan tentunya kalau secara keseluruhan tentu aplikasi yang sudah diluncurkan oleh DJP ini sangat berhasil. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pengisian e-filing ini tentu memberikan aspek kemudahan dan juga kepercayaan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua bahwa ketika kita membayar pajak itu amat sangat mudah dan tentunya datanya itu semakin rahasia. Kalau memang kita bicara yang kemarin sebelum adanya e-filing ini, tentu ketika kita harus membayar pajak secara manual seperti yang diutarakan narasumber tadi, Bapak Kanwil ya. Tentu perlu antri, kemudian pengisian secara manual. Nah, itu kan masyarakat atau mungkin teman-teman ketika membayar pajak kan seperti aduh, capek lah misalkan. Aduh, lama banget prosesnya gini. Nah, tentu dengan sistem digitalisasi ini tentu akan meningkatkan bagaimana proses bayar pajak semakin mudah, kemudian keamanan dan kerahasiaan. Tentu di dalam e-filing sendiri itu mengapa saya katakan berhasil? Karena di dalam e-filing itu mudah, nggak ribet, kemudian nggak perlu antri. Dan kemudian interaksi e-filing ini jelas, kemudian mudah dipahami ketika teman-teman mungkin sudah menjadi pengguna e-filing, tentu di sana ada bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara pengisiannya itu secara jelas terperinci dan ada tahap-tahapnya. Itu yang tentunya membuat kita semakin mudah dalam membayar pajak. Kemudian jelas ini sangat memberikan kemudahan juga untuk terampil dalam menggunakan e-filing. Mengapa demikian? Karena di zaman digitalisasi ini tentu tidak kita harus turun, kemudian harus membayar langsung. Karena kenapa ada yang mudah, tetapi kenapa kita harus datang ke kantor? Misalkan seperti itu. Nah, kemudian tentu tingkat kepercayaan masyarakat sendiri tentunya semakin meningkat. Karena apa? Dengan adanya platform seperti ini, tentu tingkat jaminan kerahasiaan itu sangat tinggi. Kemudian masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai datanya. Kemudian masyarakat juga tentu akan lebih aman dan nyaman ketika nanti membayar pajak. Mungkin seperti itu, Kak, yang bisa saya sampaikan pandangan secara umumnya. Intinya gini, di saat sudah masuk ke DJP online, ya kan, tadi sudah kita simulasikan, kita ada bukti potong yang kita bawa, kita input sesuai dengan angka yang dari bukti potong, kita pindah ke isian aplikasi. Oke, jadi cukup memindahkan angka yang ada di bukti potong, kita pindahkan ke aplikasi, ke sistem. Ikuti urutannya, kita entry, dan ini kondisi nihil dan kurang bayar, Bu, ya. Itu memang tidak ada yang perlu diupload lagi, Bu Rizkia ya. Jadi tidak ada yang perlu diupload lagi kecuali yang tadi kita memberikan contoh misalkan lebih bayar ya misalkan ya. Nah, itu baru ada upload yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut. File apa dalam hal di sini adalah karyawan, yang diupload adalah bukti potongnya yang dari perusahaan. Gitu ya. Jadi saya ulangi, saya tegaskan dan garis bawahi, di saat statusnya nihil dan kurang bayar tidak perlu ada file PDF yang perlu diupload karena di situ tidak ada, pasti tidak ada notifikasi atau inputan atau permintaan dari aplikasi untuk mengupload kecuali kondisi yang tadi lebih bayar. Oke, seperti itu, Bu. Gini, kita harus berpikir secara rasional.
Jadi kita harus berpikir bahwa menjadi warga negara itu wajib membayar pajak. Kewajiban itu tentunya harus membuat kita sadar bahwa pajak itu penting bagi negara. Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, dari situ bagaimana nanti prosesnya seperti apa negara ataupun bagaimana nanti penyalurannya ke masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau masalah dikorupsi ataupun tidak, nah itu nanti kan ada pihak yang berwenang. Indonesia punya KPK, Indonesia punya polisi, Indonesia punya jaksa. Nah, kalau hal seperti ini tentu akan menjadi urusan dari para penegak hukum nantinya yang akan menindak secara tegas bagi para koruptor. Misalkan pajak, kemarin misalkan ada bansos, misalkan. Nah, hal seperti itu nanti akan ditindak tegas oleh aparatur negara karena kita juga sudah punya kan ya, ada polisi, kemudian ada apa namanya KPK. Nah, dari situ kita harus percaya. Di luar semua itu kita harus berprinsip. Maka dari itu ini pentingnya sosialisasi pajak dan juga seminar. Kalau kita sudah berprinsip, kita ikhlas karena itu memang kewajiban kita membayar pajak, tentu tidak akan ada hal yang misalkan kekhawatiran bagaimana nanti dikorupsi, bagaimana nanti pajak ini digelapkan dan sebagainya. Karena kita harus berprinsip juga, kita harus punya kepercayaan juga kepada pejabat-pejabat kita. Karena kan sebenarnya kan simpel sih kalau menurut saya. Ketika kita sudah menunaikan wajib pajak, nah dalam prosesnya nanti seperti apa, dalam penyalurannya seperti apa, atau mungkin dalam proses di dalamnya seperti apa, nanti akan ada pihak-pihak yang berwenang. Dalam artian untuk mengawasi pajak, kemudian mengawasi hal-hal lain yang memang sebenarnya digunakan untuk masyarakat pada umumnya. Jadi kalau masalah wah ini bagaimana Kak untuk kalau misalkan kita sudah sadar wajib pajak tetapi kita ada apa itu perasaan khawatir. Nah, itu kan namanya kan yang disampaikan oleh Teh Jian tadi kan bilang, "Wah, saya khawatir nih kalau misalkan saya membayar pajak ternyata dikorupsi." Nah, ya udah mending nggak usah bayar. Nah, saya kira perasaan-perasaan seperti itu tentu kita harus hilangkan. Kita percaya, ya sekali lagi kita harus percaya bahwa kita mempunyai KPK, kita mempunyai polisi yang tentunya akan terus mengawasi uang yang harusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi seperti itu. Memang itu hal yang kalau menurut saya, kalau memang saya menjawab secara langsung mungkin tidak bisa ya. Karena apa? Karena itu kan nanti kan sifatnya kondisional. Bagaimana kita sudah membayar pajak, kita sudah menunaikan kewajiban kita dan kita lillahi ta'ala, kita membantu nantinya perekonomian di Indonesia, kita subsidi silang bagi teman-teman kita, bagi masyarakat-masyarakat di Indonesia, di 3T, terluar, tertinggal. Nah, itu yang harus kita utamakan ya. Jadi jangan terus ada persepsi, wah saya takut seperti ini, saya takut seperti ini. Nah, terus kapan kita membayar pajaknya? Kapan kita membantu perekonomian negara ini gitu. Karena negara ini sangat bergantung ya dengan apa itu wajib pajak. Karena kalau kita kesadarannya menurun atau kita bahkan tidak membayar pajak, tentu perekonomian negara ini akan menurun juga. Karena apa? Pembangunan fasilitas umum, siapa yang merasakan? Kita semua kan. Jalan tol, siapa yang merasakan? Kita semua. Misalkan saja nih, kalau kita hanya berpersepsi bahwa saya takut, dan saya akhirnya tidak membayar pajak, ya tentunya tidak ada. Misalkan saya dari Jogja ke Kediri, saya lewat jalan tol, hanya 3 jam. Itu karena apa ya? Kita ada subsidi pajak dari pemerintah juga. Nah, oleh karena itu persepsi-persepsi yang negatif tentu harus kita hilangkan. Kita harus sadar lah, itu memang kewajiban kita. Entah kita nanti kita sudah membayar, ternyata ada yang korupsi, pasti akan ada tindak tegas dari pihak yang berwenang. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, yang saya tangkap tadi sebenarnya yang ditanyakan adalah daftar NPWP ya, bukan daftar SPT ya. Jadi kalau SPT itu sarana untuk melaporkan, kalau untuk mendaftarkan adalah sarannya adalah pakai NPWP. Oke, nah jadi NPWP itu merupakan sarana administrasi perpajakan, sarana dalam rangka wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau misalkan katakanlah ingin membayar pajak tanpa ber-NPWP, tidak bisa.
Urutannya adalah mendaftarkan dulu, ya kan, kemudian menghitung dan menyetorkan. Setelah itu melaporkan. Jadi step pertamanya adalah daftar dulu. Itu ya. Kemudian apakah mereka yang tidak mempunyai NPWP apakah lapor SPT? Nah, ini sama pertanyaannya. Bayar aja tidak bisa apalagi lapor ya, karena memang NPWP ini merupakan sarana untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dari masyarakat. Mungkin seperti itu ya Mbak Cindy kepada Mbak Maya juga dari Universitas Negeri Malang. Intinya adalah NPWP adalah sarana administrasi perpajakan, sarana dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak ada NPWP berarti tidak perlu melaporkan apalagi membayar. Mungkin seperti itu. Berapa sih penghasilan yang memang di saat kita itu harus membayar gitu ya. Nah, kita fokus kepada pagi hari ini adalah laporan untuk karyawan SPT tahunan 1770S maupun SS. Berarti Anda sebagai karyawan yang mempunyai bukti potong dari perusahaan. Di saat Anda menjadi karyawan atau pegawai, pasti Anda mempunyai penghasilan, ya kan? Anda udah ber-NPWP. Otomatis perusahaan atau bendahara di saat sebagai ASN itu akan memberikan bukti potong. Bukti potongnya apa? Daftar penghasilan selama setahun telah dipotong perusahaan itu berapa? Berapa sih pajak penghasilan yang telah dipotong oleh perusahaan? Nah, itulah yang akan menjadi sarana kita sebagai pegawai untuk melaporkannya. Kalau misal katakanlah PPh terutangnya itu nihil Pak, bagaimana? Tetap dilaporkan aja, bukti potong itu dilaporkan, nanti posisinya pas ketahuan kan, di saat memang itu di bawah PTKP, ya penghasilan tidak kena pajak, tadi sudah sempat saya sampaikan, PTKP untuk mereka wajib pajak yang kondisinya tidak kawin atau single tanpa ada tanggungan, itu 54 juta per tahun. Kalau misalkan katakanlah penghasilan kita di bawah 54 juta, otomatis tidak ada bukti potong atau maaf, otomatis tidak ada PPh yang dipotong oleh perusahaan. Ya kan? Nah, nanti di saat kita melaporkannya di aplikasi di akhir-akhir di saat kita melaporkannya itu ada notifikasi. Apakah Anda itu men-NE-kan, menonefektifkan NPWP-nya karena Anda termasuk golongan atau kategori wajib pajak yang di bawah PTKP atau tidak gitu. Jadi sebenarnya memang kewajibannya adalah di saat tidak punya mohon maaf di saat penghasilannya di bawah PTKP itu memang tidak harus atau wajib melaporkan SPT tahunannya. Tetapi di saat kita mulai bukti potong untuk menindaklanjuti bahwa kita memang penghasilannya di bawah PTKP, kita NE-kan. Ya, seperti tadi jawaban di awal saya tadi. Jadi seperti itu ya Ibu Elva Kirana dan Mbak Cindy. Jadi yang jelas intinya adalah kita sebagai pegawai itu intinya tidak punya usaha lain ya. Kita sumber penghasilan cuma satu, dari perusahaan atau dari bendahara. Ya sudah, kita nggak perlu menghitung lagi. Kita tinggal memindahkan angka-angka yang ada di bukti potong kepada aplikasi SPT tahunan tadi. Nah, kita lihat hasilnya pasti nihil. Karena apa? Karena sudah dipotong oleh perusahaan. Sepanjang cuma satu bukti potong saja. Seperti itu. Intinya kalau kita itu kan memang NPWP itu kita terdaftar kapan. Begitu NPWP kita itu sudah ada dan aktif, itu merupakan menjadi suatu keharusan kewajiban kita untuk melaporkan. Nah, kemudian kalau ada istilah khilaf atau lupa tidak melaporkan SPT tahunannya, kita langsung ambil contoh ya. Sekarang adalah tahun pajak 2020. Ya. Saya belum melaporkan tahun pajak 2019. Yang jadi pertanyaan, apakah saya bisa tetap bisa melaporkan tahun pajak 2020? Jawabannya sangat bisa. Jadi 2019 dilaporkan, 2020 dilaporkan. Meskipun katakanlah 2019 harusnya 2019 dilaporkan. Nah, jadi pertanyaan, bisa nggak saya melaporkan tahun 2019 di tahun ini? Bisa. Tahun 2020, meskipun saya belum lapor tahun 2019, bisa. Jadi aplikasi tidak mengunci, aplikasi tidak menolak di saat wajib pajak melaporkan SPT tahunannya di tahun sebelumnya yang memang belum dilaporkan. Seperti itu. Begini,
Untuk pelaporan SPT sendiri, tentu saya sudah mengalami waktu tahun kemarin itu di bulan Februari atau apa ya, Maret awal atau Februari akhir gitu. Nah, karena saya juga pendampingan juga di sini, dalam artian memang untuk masalah yang jelas begini, untuk sebelum pengisian SPT kita harus membuat yang namanya NPWP ya. NPWP itu penting. Jadi setelah membuat NPWP, maka kita akan melakukan pengisian pajak yaitu secara langsung ataupun melalui e-filing. Nah, kalau yang kemarin itu saya memang jujur ini malah saya belum jadi pengguna e-filing ini, Kak. Jadi saya secara manual ya kan, secara manual dibantu dengan memang tim karena memang saya ada namanya manajer admin finance untuk pengurusan keuangan. Nah, itu kita memang harus harus mengisi formulir terlebih dahulu, harus secara lama dalam artian kalau ada e-filing ini kan memang cukup cepat ya, tapi karena memang saya sendiri memang belum menjadi pengguna juga. Kalau waktu pengisian kemarin itu memang ya harus antri terlebih dahulu gitu ya, harus antri terlebih dahulu, terus kita harus mengisi form, kemudian mungkin kalau kita kadang kebingungan juga, misalkan, oh ini harus bagaimana ya, ini harus seperti apa ya. Beda kalau sekarang kan ada secara jelas ya tahapan-tahapannya, kemudian oh pengisiannya harus seperti ini dulu, seperti ini dulu. Nah, kalau saya kemarin dengan teman saya admin finance, kita mengisinya itu bingung kadang, wah ini harus bagaimana ya, harus tanya dulu, kadang ke petugas atau mungkin kadang ke satpam kan biasanya memang pengisiannya kan seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya aplikasi ini ya memang sangat mudah sih dan nanti saya akan segera follow up gitu. Karena memang kalau yang kemarin itu memang cukup sulit sih, Kak. Jadi ya bukan sulit sih namanya ya, lama gitulah ya. Dalam artian aduh capek pisan dari pagi kadang nanti dapatnya mungkin agak siang gitu. Apalagi pas habis duhur kan cukup lama gitu. Tapi kalau sekarang sih mudah. Undang-undang perpajakan ya, ketentuan umum dan perpajakan, SPT itu harus dilaporkan secara benar, lengkap dan jelas. Ya, benar, lengkap dan jelas. Pasti istilah bahasa benar, lengkap dan jelas ini merupakan suatu redaksi yang memang kita sudah paham semua. Benar sesuai dengan angka yang kita tulis. Ya kan? Sesuai dengan kondisi yang ada. Lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang harus kita lampirkan. Kalau misalkan ada beberapa hal yang harus kita lampirkan. Jelas itu menjelaskan semua apa yang kita punya atau yang kita dapatkan, penghasilan, di situ juga harta dan kewajiban. Nah, jadi kalau kita bicara dampaknya seperti apa? Apakah mempengaruhi PPh yang terutang? Harta itu di saat kita cantumkan Bapak Ibu di SPT tahunan itu tidak mempengaruhi bagi PPh yang terutang yang kita laporkan tadi. Jadi misalnya katakanlah contohnya nih, di tahun pajak 2020 saya Arya ada putih potong ya. Tadi kan contohnya 4.870 ya PPh terutang yang telah dipotong oleh perusahaan ya. Saya memasukkan harta saya. Harta saya itu katakanlah ya misalkan senilai 300 juta. Kemudian saya itu melaporkan harta saya ada yang kurang. Ya, pembetulan misalkan hartanya ditambahkan. Apakah itu mempengaruhi 4.870 tadi? Apakah saya harus statusnya yang awalnya nihil menjadi kurang bayar? Tidak, statusnya tetap nihil. Seperti itu ya jawaban saya, dalam arti harta yang kita cantumkan di SPT itu tidak mempengaruhi PP yang terutang di saat kita melaporkannya. Ya, jadi posisinya adalah di saat kita melaporkan harta tidak mempengaruhi PPh terutang. Di saat saya tadi kalau melaporkan dengan PPh terutang yang dipotong perusahaan ada 4.870, ada harta yang memang saya tambahkan di situ. Misalkan ya, di tahun 2019 200, misalkan 2020 jadi 300. Apakah itu mempengaruhi posisi di saat kita membayar pajaknya? Apakah terutangnya malah kurang bayar? Tidak. Kan posisi kita kan memang sudah ada bukti potong di penghasilan. Jadi yang mempengaruhi dari PPh terutang adalah penghasilannya. Melakukan
pendaftaran secara online itu kan posisinya adalah sesuai dengan KTP, Ibu. Jadi orang pribadi itu by KTP, segala sesuatunya itu by KTP. Karena memang KTP itulah yang menjadikan dasar bahwa masyarakat atau wajib pajak yang akan mendaftar itu menjadi identitasnya. Nah, di saat sudah melaksanakan kewajiban menginput secara online sesuai dengan KTP, ya, oke, sesuai alamat KTP. Kemudian ternyata ada pindah alamat, ya kan? Loh, saya sekarang pindah alamat. Oke, pindah alamat ini di mana? Ya kan? Otomatis kan sesuai dengan domisili nih, Bu. Kalau memang KTP-nya dipindah, otomatis tinggal memindahkan permohonan pindah. Tidak perlu membuat NPWP baru. Jadi NPWP ini cukup satu dari wajib pajak yang bersangkutan. Terkait dengan ada kesalahan atau mungkin katakanlah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena memang KTP-nya belum diupdate atau belum pindah alamat di KTP-nya, silahkan untuk mengajukan pemindahan. Ya, pemindahan bisa melewati KPP di mana Anda sekarang posisinya ada di mana. Nanti akan dibantu oleh teman-teman KPP Anda di sana untuk dikirimkan kepada KPP sesuai dengan KTP-nya untuk dipindahkan. Karena itu harus sesuai dengan KTP. KTP-nya harus dipindah dulu. Seperti itu, Ibu.